Assalamualaikum, hello everyone. Di video pertama ini kita akan sama-sama belajar tentang subject and predicate agreement. Bab ini nantinya akan terbagi menjadi 3 bagian, yang mana untuk bagian pertama ini kita akan fokus pada macam-macam subjek dalam bahasa Inggris dulu. Sebelum kita membahas tentang macam-macam subjek, ada beberapa hal mendasar yang penting untuk diingat. Yang pertama, perlu untuk diingat bahwa setiap kalimat dalam bahasa Inggris pasti minimal mempunyai satu subjek dan satu predikat. Seperti pada contoh kalimat I drink coffee in the morning, pada kalimat tersebut subjek kalimatnya adalah I, sedangkan kata drink berposisi sebagai predikat. Yang kedua, yang perlu diingat lagi adalah bahwa subjek dan predikat dalam suatu kalimat itu harus sesuai. Seperti contoh kalimat I read newspaper in the morning dan she reads newspaper in the morning. Pada contoh kalimat yang pertama, karena subjeknya adalah I, maka predikatnya menggunakan verb one dasar yaitu read. Sementara pada contoh kalimat yang kedua, karena subjeknya adalah she, maka predikatnya menggunakan verb one yang ditambahi s atau es yaitu reads. Nah, sekarang mari kita fokus pada macam-macam subjek dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris, subjek sebuah kalimat dapat berupa salah satu dari noun or noun phrase, pronoun, gerund, to infinitive, or noun clause. Yang pertama adalah noun or noun phrase. Apa itu noun or noun phrase? Noun or noun phrase adalah kata benda atau frase yang terbentuk dari kata benda. Jadi pada dasarnya semua kata benda dapat dijadikan sebagai subjek. Seperti contoh kalimat, tea is my favorite drink. People use smartphone in daily life. Pada contoh kalimat pertama, subjeknya adalah kata tea. Sedangkan subjek pada contoh kalimat kedua adalah people. Keduanya sama-sama dikategorikan sebagai kata benda. Frase kata benda juga dapat dijadikan sebagai subjek. Seperti contoh, the manager asked me to type the report. The new TV is very expensive. Pada contoh kalimat pertama, subjeknya adalah kata the manager. Dan subjek pada kalimat kedua adalah the new TV. Keduanya sama-sama dikategorikan sebagai noun phrase. Selanjutnya, selain kata benda, yang dapat juga dijadikan sebagai subjek adalah pronoun. Pronoun disebut juga dengan kata ganti seperti I, you, they, we, he, she, it. Seperti contoh kalimat berikut ini. I draw a dinosaur, yang mana subjeknya adalah I. They sing a song perfectly. Subjeknya adalah they. He drives the new car. Subjeknya adalah he. It looks nice. Subjeknya adalah it. Selanjutnya, yang dapat dijadikan sebagai subjek adalah gerund. Gerund adalah kata benda yang didapat dari kata kerja dengan menambahkan akhiran ing. Seperti contoh, reading is my hobby. Swimming brings me some benefits. Kedua contoh kalimat tersebut, subjeknya berupa gerund, yaitu kata reading dan swimming, yang diperoleh dengan cara menambahkan akhiran ing pada kata kerja read dan swim. Selanjutnya adalah infinitive. Infinitive juga dapat dijadikan sebagai subjek. Infinitive adalah preposition to yang diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, seperti pada contoh kalimat berikut ini. To swim in the sea could be dangerous. To read aloud in the library is not allowed. Subjek dari kedua kalimat tersebut berupa infinitive, yaitu preposition to yang diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, swim, dan read. Dan yang terakhir yang dapat dijadikan sebagai subjek adalah noun clause, atau dapat juga disebut klausa kata benda. Seperti contoh kalimat berikut ini. What you say
is not true. That he likes me surprised me. Kedua kalimat tersebut sama-sama menggunakan noun clause sebagai subjeknya. Noun clause yang pertama adalah what you say yang menjadi subjek dari kalimat pertama. Sedangkan kalimat yang kedua subjeknya adalah that he likes me. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh kalimat berikut. Blah blah blah, the chunk of ice in a glass is lovely on a hot day. Langkah awal yang harus kita lakukan ketika kita mengerjakan soal semacam ini adalah menemukan subjek dan predikatnya terlebih dahulu, untuk kemudian memastikan subjek dan predikatnya sudah sesuai. Coba kalian lihat secara seksama untuk kemudian menemukan subjek dan predikatnya terlebih dahulu. Pada contoh latihan soal tersebut, subjeknya belum ada, sedangkan predikatnya adalah is. Sehingga untuk membuat kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang benar, kalian harus dapat menemukan subjeknya di antara pilihan jawaban yang tersedia. Dari keempat pilihan jawaban yang ada, jawaban yang paling tepat adalah to hear, yang berupa infinitive. Seperti yang sudah kita bahas tadi dari awal, bahwa infinitive merupakan salah satu yang dapat dijadikan sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Sementara, 3 pilihan jawaban yang lain tidak dapat digunakan sebagai subjek karena tidak termasuk ke dalam 5 macam jenis subjek yang sudah kita bahas tadi. Jadi kesimpulannya adalah sangat penting bagi kalian semua untuk mempunyai kemampuan menganalisa mana subjek dan predikat dalam sebuah kalimat. Jadi ketika kalian sedang mencari subjek sebuah kalimat, coba saja untuk menemukan salah satu dari noun or noun phrase, pronoun, gerund, infinitive, atau noun clause, karena hanya 5 macam itulah yang dapat dijadikan sebagai subjek. Oke, demikian tadi materi di bagian pertama ini tentang macam-macam subjek. Kalian dapat meninggalkan pertanyaan di kolom komentar untuk saling berbagi pengetahuan tentang bahasa Inggris. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video dari kami. Let's study English, belajar di mana saja dan kapan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.